Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dari kelas 4G, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktek pendidikan di madrasah dan pesantren. Nah, berikan contoh konkret dari pengalaman Anda atau observasi di lapangan. Nah, jawabannya, filsafat pendidikan Islam ini menekankan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, serta membentuk karakter yang berlandaskan akhlak, berdampak pada cara mengajar di madrasah dan di pesantren, yang lebih fokus pada pengembangan moral, spiritual, dan intelektual. Contohnya, seperti di pesantren, pengajaran tidak hanya tentang materi akademik yang disampaikan, tapi juga membiasakan siswa untuk berperilaku baik dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Next, ke soal nomor 2, yaitu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jadi, jawabannya, filsafat pendidikan Islam ini lebih menekankan pada keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pembentukan akhlak, sedangkan filsafat pendidikan Barat cenderung lebih berorientasi pada perkembangan intelektual dan kebebasan individu. Kelebihannya, filsafat pendidikan Islam ini adalah membentuk karakter yang lebih mendalam. Sementara filsafat Barat seringkali lebih berorientasi pada hasil akademis. Kekurangannya, filsafat Barat ini bisa kurang menekankan pada aspek spiritual, sementara pendidikan Islam bisa dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi. Selanjutnya, kita ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi jawabannya, kerangka kerja filsafat pendidikan Islam ini mencakup tujuan pendidikan, membangun akhlak dan ilmu, pendekatan integrasi ilmu dunia dan ilmu akhirat, dan proses pendidikan holistis. Adapun elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam ini adalah integrasi nilai-nilai agama, pengajaran moral, dan pengembangan keterampilan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, ke soal nomor keempat, dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan saat ini? Jadi jawabannya, untuk mengatasi tantangan modernisasi pendidikan Islam ini mempunyai prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menjaga nilai-nilai moral dalam pendidikan, serta mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman seperti teknologi, informasi tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, ke soal nomor kelima, yaitu jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik.
Nah, jawabannya filsafat pendidikan Islam ini sangat penting karena dalam membentuk karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai akhlak seperti disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini membantu menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga mempunyai budi pekerti yang baik yang pada gilirannya akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Selanjutnya ke soal nomor 6, tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini, apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Jadi jawabannya pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam ini adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan. Karena pendidikan yang berbasis pada keseimbangan spiritual dan intelektual akan menghasilkan individu yang seimbang baik dari sisi moral maupun akademik. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 7. Jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Nah, apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Nah, jadi program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan Islam ini harus mencangkup aspek spiritual. Nah, penanaman akhlak, intelektual, penguasaan ilmu, dan sosial, pengembangan keterampilan hidup. Adapun komponen utamanya adalah dalam program ini harus mempunyai materi pendidikan agama, mengembangkan karakter, serta pengajaran keterampilan yang relevan dengan kehidupan modern. Selanjutnya ke soal nomor 8. Dalam konteks demokrasi pendidikan Islam, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, dan berikan contoh implementasi yang relevan. Jadi, filsafat pendidikan Islam ini dapat berperan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil, dengan menekankan pada kesetaraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Nah, terlepas dari latar belakang sosial, contohnya seperti implementasi yang relevan, menyediakan akses pendidikan yang memadai untuk semua kalangan seperti program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu di pesantren atau di sebuah madrasah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.